Ya, coba kita lanjutkan. Nah, ya. Nah, jadi di antara 1.000 komponen yang dihasilkan ini bisa jadi sebagian cacat, sebagian baik, ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah peluangnya lebih dari 900 komponen baik, ya, atau tidak cacat. Nah, untuk soal semacam ini, ya, N berapa? N berapa di sini? 1000. N 1.000. P, P berapa? 0,8. 0, berapa? 0,8. Salah. 0,08, Pak. Salah. Eh, 0,92. Siapa yang jawab? Burhan. Bukan. Coba jelaskan apa alasannya 0,92. Itu kan 8% yang cacat, berarti Ya. di antara 100 itu 100 dikurang 8, Ya. hasilnya 92 dibagi 100. Ya, betul. Burhan ya. Oke, Burhan. Burhan ya, dapat skor 4. Lanjut lagi. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah peluangnya ya barang baik yang diproduksi itu lebih dari 900. Ya. Barang baik yang diproduksi lebih dari 900 unit. Ya. Nah, berarti ini sebenarnya mulai dari B901 hitungnya. Dan seterusnya nih, sampai maksimal B1000. Ya. Nah, di sini ada 100 suku. Ya. Nah, kalau kita gunakan apa namanya itu Excel, ya, berarti ini dengan cara yang biasa kita akan menghabiskan, ya, kita akan menghabiskan 100 baris, ya, untuk hitung ini. Nah, tapi kita bisa gunakan teknik yang lain, ya. Lalu dikurangi. Nah, ini mulai dari B0, B1, B2 sampai B900. Ya. Nah, di mana dengan Excel ini bisa diselesaikan hanya dengan satu sel, ya. Dari B0 sampai B900, ya. Kita dengan Excel. Jadi sama dengan binom dis. B0 tadi sampai B900 ya, 900 titik koma, 1000 titik koma, peluangnya 0,92 tadi kan, kumulatifnya 1 adanya. Ya. Kalau kita menjumlahkan dari 0 sampai 900, jadi kita gunakan kode 1 di belakangnya. Ya. Nah, 0,0135. Ya.
Nah, yaitu sama dengan 0,90 0,98 0,9865 0,9865 ya. Jadi besarnya peluang diproduksi lebih dari 900 komponen baik adalah 98,65%. Ya. Nah, kalau dilihat dari angka ini kan hampir 100%. Ya. Kalau kita dari hampir 100%. Berarti hampir pasti ya, barang yang diproduksinya itu lebih dari 900 yang baik. Ya. Itu cara memaknainya. Ya. Ini kan hampir pasti. Ya. Hampir pasti lebih dari 900 baik. Itu. Ya. Ini apakah ada yang bertanyakan? Ya, tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini apa namanya itu distribusi kosong. Nah, mengenai teorinya, ya itu sudah saya upload di Virtual Learning, ya apa namanya itu baik dari website ensiklopedia.com maupun dari YouTube channel, ya. Jadi saya ada satu YouTube channel yang mengajarkan teorinya mengenai distribusi kosong ini. Nah, tapi di kali ini saya nggak akan bahas banyak teorinya itu, ya. Saya akan bahas sendiri di materi Visual Learning, ya. Nah, di sini saya mencontohkan hal-hal praktisnya, ya, hal-hal praktisnya mengenai distribusi kosong ini, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai distribusi binomial, ya, yang dipermasalahkan adalah banyaknya keberhasilan, ya, di dalam sebuah proses Bernoulli. Itu kalau distribusi binomial, ya. Yang dibahas adalah banyaknya keberhasilan, ya, dalam satu proses Bernoulli. Nah, tapi kalau dalam distribusi Poisson, ya, yang diamati adalah, ya, banyaknya peristiwa, ya, yang terjadi pada ruang atau selang waktu tertentu. Ya. Nah, distribusi Poisson ini sering digunakan di dalam teori antrian, sering digunakan di dalam teori antrian. Lihat dari sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana rumus fungsi peluang untuk distribusi Poisson? Nah, kalau distribusi binomial kita gunakan simbol B, ya. Untuk Poisson kita gunakan simbol P. Ya. Nah, ini rumusnya adalah P pangkat min rata-rata, ya, kali rata-rata pangkat X, ya, dibagi X faktorial. Di mana X ini nilai terkecilnya 0. Ya. Kemudian bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Pada batas. Ya. Nah, di mana di sini mu ini adalah rata-rata. Nah, saya sudah upload materi mengenai ini, ya, di Virtual Learning, dan di Virtual Learning itu saya arahkan kalian membaca satu halaman website, ya, mengenai distribusi Poisson. Nah, pertanyaannya adalah apa judul dari artikel itu?
mengenai distribusi Poisson di encyclopedia.com? Meramal terjadi kecelakaan. Ya, siapa yang jawab tadi itu? Syarat juga. Syarat, oke ya, Syarat dapat skor 2. Ya, dapat skor 2. Ya. Nah, meramalkan terjadinya kecelakaan, judulnya seperti itu. Ya, nah coba kita lihat contohnya, misalnya dihubungkan dengan kecelakaan ya. Secara rata-rata terjadi 2 buah kecelakaan pesawat dalam tiap misalnya saja dalam tiap 5 tahun. Tentukan peluang terjadi yang ada ya, peluang terjadi satu buah kecelakaan dalam 5 tahun berikutnya, 5 tahun mendatang. Yang B, tidak terjadi kecelakaan dalam 5 tahun mendatang. Anggaplah banyaknya kecelakaan berdistribusi kosong. Contohnya seperti ini. Nah, di sini rata-ratanya berapa? Ya, 2. Ya. Rata-rata terjadi 2 kecelakaan dalam setiap 5 tahun. Ya. Nah, untuk bagian yang A ini, untuk bagian yang A, X-nya 1. 2 kecelakaan. Yang B, X-nya 0. Kita kerjakan yang A dulu. Ya. Berarti peluang X sama dengan 1. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Nah, di sini rata-ratanya 2. Kita ganti 2 begitu. Terus ini diganti 2. X-nya diganti 1. Ya. Nah, mendekati berapa? Nah, kita bisa gunakan bantuan Excel. Ya. Nah, caranya ketikkan sama dengan kosong disk, buka, ya, X-nya 1, titik koma, rata-rata 2, titik koma, kumulatifnya 0, kode, ya seperti biasa. Nah, ini 0,2707. Ya. Ya. Nah, untuk yang B, X-nya 0. Itu terjadi kecelakaan. Kalau menurut kalian, lebih besar peluang tidak ada kecelakaan atau lebih besar peluang ada satu kecelakaan di dalam 5 tahun mendatang? Untuk soal yang ini, jawaban kalian kira-kira lebih besar peluang tidak ada kecelakaan atau lebih besar peluang ada satu buah kecelakaan? Kira-kiranya gimana?
Ya, coba kita lihat ya di Excel-nya. P pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ya. Oke. Coba ramalan kalian betul atau enggak nih ya. Nah, kosong bis ya. X-nya 0, rata-rata 2, kumulatifnya 0. Nah, 0,1353. Jadi, peluang terjadi sebuah kecelakaan pesawat dalam 5 tahun mendatang adalah 27,07%. Itu peluang terjadinya sebuah kecelakaan. Ya. Nah, kemudian peluang terjadinya peluang tidak terjadi kecelakaan ya, dalam tidak terjadi kecelakaan pesawat dalam 5 tahun mendatang adalah 13,53%. Nah, kita lihat di sini apa ya? Ternyata untuk kasus yang ini ya lebih besar kemungkinan terjadi kecelakaan satu buah. Ya. Nah, kalau kita lihat nih peluangnya apa namanya itu kurang lebih 2 kalinya. Ya, ini 27%. Ya, ini 13,5%. Peluangnya 2 kali lipat terjadi sebuah kecelakaan ya daripada tidak ada kecelakaan. Nah, ini satu contoh. Nah, apakah dari ini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh berapa ya? Contoh 5, contoh 5. Apakah ada yang bertanyakan? Oke. Sekarang kita ganti soalnya. Nah, 6 ya, 6. Ya. Dalam suatu produksi kain atau gini, gini. Seorang notaris, juru ketik ya, juru ketik ya, melakukan olah ketik rata-rata ya, juru ketik melakukan salah ketik rata-rata 3 buah kesalahan. 3 buah kesalahan ya, dalam tiap 100 kata yang diketiknya. Nah, kemudian banyaknya salah ketik diketahui pada distribusi bagian yang A menentukan peluang dalam 200 kata yang akan diketik terjadi kurang dari 4 salah ketik. Ya. Berikutnya, tentukan peluang dalam 300 kata
ulang, dalam 200 kata yang akan diketik jadi lebih dari 6 salah ketik. Nah, soalnya seperti ini. Ya. Jawab. Di sini berapa rata-rata? 3. Ya. Ini jawabannya adalah 6. Ya, kenapa 6? Kita lihat bahwa di sini ya, 3 buah kesalahan itu dalam tiap 100 kata. Ya. Sedangkan ini katanya ada sebanyak 200. Ya, yaitu 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Jadi 6. Ini 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, dapat dari mana 2 itu? Ya, dari 200 dibagi 100. 200 dibagi 100. Itu 2. 2 kali lipat ya. Nah, kalau 100 kata ya, ini 3 salah ketik rata-rata ya. Ini 2 kali lipatnya. Berarti rata-rata 6 ya. Nah, bentuk kemudian untuk yang A, untuk bagian A kurang dari 4 ya. Peluang kurang dari 4. Berarti ini adalah mulai dari P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3. Ya. Nah, kalau mau dijabarkan, ini menjadi P0 berarti ini E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 0. Dibagi 0 faktorial. Tuh, ya. Ditambah berikutnya E pangkat ini nih. Ya. 6 pangkat 1. Nah, ini P1 yang ini. Ya. P2 1 2. Ini 2. Ya, yang terakhir 3 ya. Oh, 1 2 3. Nih. P0, P1, P2, P3. Nah, berapa nih jumlahnya? Ya, kita pakai Excel. Ya. 0, 1, 2, 3. Sampai P3 kan? Nah, dengan Poisson disk. Ya. Banyaknya kejadian, titik koma, rata-rata 6, titik koma, kode 0. Jumlah. Nah. Jawabannya. Ya. Jadi, besarnya peluang terjadi kurang dari 4 salah ketik
adalah 15,12%. Ya. Nah, berikutnya, ya, berapakah peluang dalam 200 kata yang akan diketik jadi lebih dari 6? Lebih dari 6. Ya. Dari ini, lebih dari 6. Ya, lebih dari 6. Berarti mulai dari berapa? 7, 8, 9, 10, sampai berapa? Sampai berapa? 200. Bukan. Tak berhingga. 12. Nih, ini kan teorinya nih. Ya. Nggak ada batasnya. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian gimana cara menghitungnya? Kita gunakan teknik yang tadi, 1 dikurangi, nanti kan saya sudah katakan, teknik ini sering dipakai, ya, harus dikuasai. 1 dikurangi P0, tambah P1, tambah P2, dan seterusnya. Sampai P6. Tuh, ya. Nah, kalau pakai Excel, ya, ini bisa selesai dalam 1 sel saja nih. Ya, jadi kalau pakai Excel gini nih, 1 dikurangi, ya. Nah, Python this, buka 6 titik koma, rata-rata 12 tadi kalau oh rata-rata juga 6 ya, 6 juga. Rata-rata 6, kodenya 1. Ya. Nah, apa ini? Ya, 1 dikurangi. Nah, ini kita ketikkan nih di Excel nih. Nih. Kita ketikkan di Excel. Nah, langsung kan? 0,6063. Ya, sama dengan 0,3937. Ya. Jadi besarnya peluang terjadi lebih dari lebih dari 6 salah ketik adalah 39,37%. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan sampai ini? Oke. Ya. Kita coba soal yang lain. Nah, ini coba kalian mengerjakan ya. Kalian mengerjakan. Contoh 7. Contoh 7. Banyaknya kendaraan yang memasuki gerbang tol rata-rata adalah
3 kendaraan dalam setiap 10 menit. Berapakah peluang? Bagian A, dalam 10 menit berikutnya, ya, itu 6 kendaraan. 6 kendaraan memasuki gerbang tol. Yang B, ya, dalam 2 menit berikutnya, ada kendaraan yang memasuki gerbang tol. Nah, silahkan. Siapa yang mau ngerjakan bagian A, siapa yang ngerjakan bagian B? Yang mau mencoba, sebutkan dulu namanya. Yang A itu gampang sekali kan sebetulnya.
Ada yang bisa? Rata-rata berapa? Berapa rata-rata? 3. Ya, yang ditanyakan apa? Peluang, banyaknya kendaraan yang memasuki gerbang tol. 6. Ya kan? Ya, Pak. Oke. Jadi ini pangkat berapa? Pangkat min Pangkat min 3. Min 3. Nah, kali berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3 6. pangkat. Bagi 6 faktorial. Nah, ini gimana? Gunakan Excel. Ya. Dengan denom this, poisson this. Ya. X-nya berapa? 6. Rata-rata 3. Kumulatif 0. Nah, 0,0504. Nah, itu jawaban yang A. Ya. Ini jawaban A. Yang B. Rata-rata berapa? Ini 2 menit. Hati-hati. Nah, dalam 10 menit itu rata-rata 3. Ya. Nah, berarti 2/10 dikali 3. Ya. 2/10 kali 3. Ya. Sebenarnya 0,6. Ya. Nah, katanya peluang ada yang lewat. Ya. Berarti peluang ya X